Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wa ishalata masuki wa du'a ilal huda ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطفه والعافية والصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi biddarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi nawaqidil wudu. Pasal yang menerangkan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Ini makna yang diambil secara mudah gitu aja. Artinya perkara yang menyebabkan kamu harus mengulang kembali wudhu. Jadi wudhu kamu yang lalu sudah dianggap rusak. Apa yang pertama? An-nawaqidul wudhu. Yang membatalkan wudhu arba'atun, ada 4. Berapa? 4. Kalau sudah ulama nerangin 4, jangan nanya lagi. Kalau yang ini gimana, Bib? Ini gimana? Ada enggak di 4 ini? Kalau enggak, ya enggak berarti gitu. Orang rewel kadang, yang begini gimana, Bib? Kalau begini gimana, Bib? Ulama udah batasin 4 ini, udah jelas gitu loh. Jadi selain 4 ini, enggak, gitu selesai gitu loh. Jadi kamu nggak cerewet gitu maksudnya, jangan itu kan itulah, kalau yang begini gimana, yang begini gimana, la ilaha illallah. Ya, tapi goblok. Yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sabilain, mengeluarkan sesuatu, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, depan atau belakang, kubul maupun dubur. Apa yang keluar? Apa aja? Iya, mau itu duit, nanti makan duit nih, tahu-tahu keluar, batal nggak wudhunya? Batal gitu loh. Tapi kan itu duit, Beb, bukan ini, bukan apa saja yang keluar, pokoknya dari dia nggak terpaku harus cairan, harus yang najis, enggak, walaupun itu mutana najis, walaupun yang keluar kayu. Atau yang keluar itu cacing, celep, masuk lagi, batal. Ya? Tai ini mau keluar nggak jadi, masuk lagi, intip doang. Kalau itu sampai nanti apa bisa membatalkan puasa segala orang. Dan kalau puasa kan nggak boleh masuknya sesuatu, gitu kan. Kalau cacing yang keluar, masuk lagi, udah wudhu batal, puasa batal, gitu loh. Ambeien keluar tuh, celup, masuk lagi. Tapi kalau dimasukin nggak batal. Ente mau sakit apa sih yang dimasukin dari dubur apa sih?
Mikrolak tuh. Masukin ke kamu, nggak batal wudhu. Tapi kalau keluar, batal. Kalau dimasukin, puasa yang batal. Bukan wudhu yang batal. Gitu loh. Kok ente kok apa karena terdesak atau karena ada apa harus dimasukin sesuatu kekeran, mau ngeker ente dari belakang dimasukin, ya nggak batal, wudhunya nggak batal. Nanti walaupun itu yang keluar itu mau angin kek, mau cairan kek, semuanya batal. Atau yang keluar itu angin tapi dari depan. Ada nggak? Perempuan, bukan laki. Laki mana ada keluarnya angin. Perempuan kadang keluarnya depan angin, pes gitu, batal wudhunya. Yang harus dari belakang gitu loh. Lu mau ngobrol paham, jadi lu jangan begitu, tulis aja, tulis gitu. Ya, jadi apa saja yang keluar apa dari dua jalan, mau depan maupun belakang. Ila mani, kecuali mani. Dan ini keluarnya harus yakinan. Yakin keluar gitu loh. Kalau ini keluar enggak ya? Enggak. Harus yakin keluar gitu loh. Ini ada orang nanya, saya seperti mengeluarkan sesuatu, Beb. Saya pegang basah-basah. Batal nggak, Beb? Itu mah bukan batal lagi. Itu berarti pantat kamu baal gitu. Udah ada barang putih, tanya batal apa enggak. Terus nanti pegang bau, Beb. La ilaha illallah. Pakai dicium lagi. Jadi harus yakinan, yakin kalau itu keluar gitu. Kecuali mani, yaitu maninya sendiri, bukan maninya orang lain. Bukan maninya. Emang ada maninya orang lain keluar? Ada. Hah? Ya perempuan lah. Masa lo keluar maninya orang gimana? Makanya orang itu diperintahkan kalau sudah habis hubungan jima, suruh kencing. Biar tuntas keluar semua. Kalau ada perempuan nih habis jima, mandi. Habis mandi kok keluar mani, tapi bukan punyanya. Itu enggak harus mandi lagi, tapi batalin wudhu. Nah, yang keluar bukan punyanya sendiri. Kalau punya sendiri wajib mandi gitu loh. Hah? Sisaan. Makanya kalau kamu kencingin dulu semuanya, tuntas tuh keluar semua gitu loh. Kalau nggak dikencingin, biasanya nanti habis mandi bersih, duduk meler gitu loh. Meler bingung ini punya siapa? Maka wudhu itu nggak batal
Kalau yang keluar maninya sendiri, wudunya nggak batal. Gimana caranya mani keluar nggak batal? Hah? Maninya sendiri. Kamu duduk, tidur, mimpi, keluar mani, nggak batal wudu. Apanya? Iya, dan kamunya duduk kalau tidur, batal, ngelosor batal. Saking penuhnya berarti. Ya enggak. Enggak batal wudu tapi wajib mandi. Iya dong wajib mandi. Hah? Tapi yang batal wudu. Enggak. Tapi wajib mandi. Mandi. Orang nanya gunanya apa, Beb? Wudunya enggak batal, wajib. Ada percuma dong saya punya wudu tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada gunanya apa? Kalau ada perlombaan, ada sayembara. Siapa yang sekarang punya wudu, saya kasih uang 1 juta. Ngacung saya punya wudu. Gitu loh. Walaupun junub gitu. Masih ada untungnya. Kan ada siapa yang sekarang punya wudu, saya kasih duit. Ini bisa ngacung. Saya punya wudu. Walaupun kamu harus mandi. Jadi orang yang keluar mani bukan maninya orang lain, tapi maninya sendiri, maka nggak batal. Kalau yang lainnya wazi, mazi, mau darah, mau apa yang keluar, batal. Kalau ini, Beb, kalau ini nggak usah nanya, sebab kalau keluar dari situ selain mani, selesai. Mau yang keluar jangkrik, mau yang keluar ular piton kayak apa kayak. Beda sama yang keluar maninya orang lain. Jadi setelah mani itu masuk, kemudian keluar, maka hukumnya batal. Artinya batal wudunya, tapi nggak harus mandi. Kalau mani sendiri, nggak batal wudu, tapi harus mandi. Kok begitu? Kenapa? Apa kaidahnya? Ada kaidah dalam fikih. Fala yanqudu in kharaja minhu awalan li'annahu aujaba a'dhamal amroini. Ada perkara yang mewajibkan bagi dia yang lebih besar dari 2 perkara. Ada suatu kejadian yang mewajibkan dia melakukan 2 perkara dan salah satunya yang lebih besar, maka yang satu hilang gitu loh. Apa? Keluarnya mani, ini ada wudu, ada mandi. Kalau kok dia wajibnya mandi, berarti yang satu enggak gitu loh. Karena mandi lebih besar daripada wudu. Keluarnya mandi, wajibnya wudu, enggak punya pilihan 2 perkara. Kalau mani punya 2, ini wudu atau mandi. Oh, kalau dia mandi berarti wudunya enggak gitu loh. Bukan ya wudunya batal, ya mandinya enggak gitu loh. Jadi 2 perkara ini yang besar yang mana? Yang mandi, berarti wudu enggak batal. Jadi 2 perkara yang lebih besar. Enggak, justru membatalkan yang kecil, yang diambil yang besarnya. Tapi kalau yang lainnya kayak mazi, wazi, kan enggak mendatangkan yang besar. Sama kayak gini, zina. Zina hukumnya apa? Cambuk. Berapa kali? Ya, 100 kali. Perjaka zina dicambuk 100 kali. Lah, kalau yang udah punya istri, muhson, cambuk enggak?
Gitu loh. Berarti harusnya kan dua tuh, cambuk, rajam. Karena ada rajam, cambuknya hilang, gitu loh maksudnya. Nah, iya kan udah ada yang lebih gede gitu loh maksudnya. Kalau cambuk iya, rajam iya, masya Allah, double gitu loh. Tapi kalau yang nggak muhson, cukup dicambuk. Kalau muhson, cambuknya hilang karena datangnya rajam. Muhson cambuk terus diusir dari kampungnya 1 tahun. Itu namanya ada hukum satu kejadian yang mendatangkan satu yang lebih besar, maka yang kecilnya hilang. Yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Kalau muntah, Beb, mau 2 jalan. Ini nggak termasuk atas. Mimisan, Beb, gimana, Beb? La ilaha illallah ya. Kadang orang suka bikin perkara. Terus yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal itu kenapa? Yakni tamyiz. Jadi orang yang akal, maksudnya orang yang sudah tamyiz, yang sudah punya akal. Siapa gimana sih orang yang sudah bisa membedakan sesuatu, namanya tamyiz. Sudah bisa bedain mana air bersih, mana air najis, mana kanan, mana kiri, yang gampang gitu loh. Mana barat, mana timur, bisa bedain, namanya tamyiz. Hilangnya akal itu macam-macam. Bijununin, bisa dengan gila. Gila itu juga hilangnya akal. Tahu-tahu kok mendadak gila, maka wudhunya batal. Gilanya mau gila sengaja atau enggak sengaja. Ada enggak gila enggak sengaja? Ada enggak gila sengaja? Hah? Kebanyakan utang, ditagih, bini minta cerai, kontrakan habis. Tahu-tahu gila, itu gilanya dibuat sendiri gitu loh. Hidupnya mau Batak ya udah. Jadi ketika hilang akal maka hukumnya batal wudhunya. Terus wa irma itu apa? Ayan. Atau dia kejang ayan. Berarti hilang akalnya, nggak sadar, maka hukumnya batal. Walaupun apa? Sebentar. Kalau bilang mau sebentar hilang akal sudah batal. Atau irma, atau dia lagi yang lainnya pingsan, juga hilangnya. Walaupun pingsannya dalam keadaan duduk kan, duduk ini nggak batal. Tidur, duduk nggak batal. Kalau pingsan batal. Karena kalau pingsan itu hilangnya akal murni, artinya nggak bisa dibangunin gitu loh. Kalau tidur dibangunin. Kalau pingsan itu sudah nggak bisa dibangunin.
atau tidur. Tidur itu biasanya makan. Habis makan, ada udara yang keluar dari perut, masuk ke otak, menyebabkan ngantuk. Terus dia tidur. Tapi tidurnya apa? Glosor. Maka batal. Kecuali Nabi. Kalau Nabi nggak batal. Nabi nggak pernah tidur hatinya. Yang tidur matanya terpejam, tapi hatinya nggak pernah. Artinya hati Nabi itu selalu waspada loh. Beda sama kita. Kalau nggak disiram, nggak bangun. Kalau disiram aja nggak bangun. Lah ya tuh. Udah sampai ini banjiran aja nggak bangun. Masih nggak bangun. Maka dikatakan dalam hadis, faman nama falyatawaddo. Siapa yang tidur maka berwudulah setelahnya. Hadis itu. Ini kecuali Nabi. Nabi aja nggak wudu, jangan dicontoh yang begitu. Nggak bagus itu. Nah, itu kekhususan gitu loh. Ini nggak bisa nyontoh yang begitu dari Nabi. Nabi perintahnya apa? Wudu, ini wudu. Kecuali ngantuk nggak batalin wudu. Ngantuk itu gimana? Ngantuk itu setengah tidur, ini masih dengar tapi nggak paham apa sih ngomong apa sih nih loh. Itu nggak batal itu gitu loh. Tapi kalau hilang, mimpi apalagi ya sudah selesai. Tapi kalau ngantuk doang, setengah-setengah, masih setengah melek, setengah tidur, masih dengar orang ngomong, tapi nggak paham ngomongnya apanya, rame, itu masih nggak batal. Terus sakron tidur apa? Karena mabuk. Mabuk yang sampai dia ngelantur. Lupa dia. Ya kan sampai lupa. Rumahnya orang dimasukin, motornya orang bawa. Ini motor gua, itu motor lu. Oh iya, udah nggak bisa, udah nggak tahu mana. Ini bulan matahari, bingung dia. Matahari apa bulan? Itu mabuk namanya. Artinya kan akal itu bisa bedain sesuatu. Ketika akal udah nggak bisa bedain, berarti dia mabuk. Ukuran itu aja gitu loh. Kalau sudah nggak bisa bedain, berarti dia dalam keadaan mabuk. Jadi mabuk itu ukurannya minum segelas mabuk nggak, Bib? Bukan itu. Ukurannya kalau sudah nggak bisa bedain. Ngomongnya ngelantur atau menceritakan semua rahasianya, aibnya, mabuk tuh. Udah nggak sadar sama yang dia omong. Ila nauma qaidan mumakkinan maka adahu, kecuali orang yang tidurnya duduk yang ditetapkan tempat duduknya di bumi, di lantai, atau di kursi, atau di atas kendaraan seperti onta, atau di mobil, atau duduk yang duduknya itu tidak memungkinkan angin itu keluar. Ukurannya apa, Beb? Ukurannya itu duduk. Kalau mau kentut, ini harus miring, baru bisa keluar. Kalau nggak miring, nggak keluar, berarti duduk kamu aman tuh. Ini terjadinya bukan untuk orang yang gemuk banget. Kayak siapa? Sumo.
sumo, duduk, ngentut, gitu. Kenapa? Karena ada lubangnya mesti. Atau yang kurus banget, yang tinggal tulang sama kentut, duduk, itu boolnya nyangga, itu tapi yang duduknya mapan, artinya orang yang punya daging normal, terus rapet gitu, ukurannya apa? Kalau ente usah ngentut nggak bisa gitu loh, kecuali piring. Gitu. Berarti ini Dua pantat nempel. iya, dua pantat itu nempel sampai tidak ada kemungkinan angin itu keluar. Walaupun ente ngimpi tidurnya aman, nggak masalah gitu loh, karena nggak ada kemungkinan untuk angin keluar. Ada yang sampai kalau di pondok itu asal ininya nggak naik masih aman gitu loh. Atau ente tidurnya pakai itu apa? Habu apa sih? Yang kalau di Arab sebenarnya kursi goyang orang Arab itu begitu. Tidur aman. Yang penting pantatnya napak. Gitu. Itu nggak membatalkan wudhu yang begitu. Jadi nggak ada kemungkinan air itu, angin itu keluar. Lah kalau saya berdiri, Beb, tapi duduknya di atas itu, Beb, besi, Beb, bangku itu bangku, saya cepitin cep gitu, Beb, gimana, Beb? Napak, lu kok besi, sumpel, la ilaha illallah, ngeyelnya loh maksudnya. Nah, pantatnya harus napak. Kalau besi, bangku kursi itu ini duduk di bis semuanya, di bangku sebelah kamu semuanya, tetap batal. Atau kamu tampilin di tembok berdiri gitu, ini tetap hukumnya batal gitu loh. Lah kalau saya tidurnya duduk, Beb, atau bangun udah glosor, Beb, ya batal. Oh, udah glosor kok tanya lagi. Masa itu keangkat, ente bangun dalam keadaan keangkat, batal gitu loh. Jadi dari mulai tidur sampai bangun masih napak di situ, ya sudah aman. Gitu. Walaupun dia itu mimpi, tetap nggak batal. Kecuali dia ragu-ragu, tuh tadi apa sih, gimana ya? Miring nggak tadi saya? Gimana ya? Nanti ragu-ragu itu dia tadi keluar angin atau enggak, atau pergerakannya sempat keangkat atau enggak gitu loh. Maka yang begitu ya wudhu lagi. Kalau dia enggak ragu, dalam keadaan mapan, tidak ada masalah. Terus yang ketiga, ilqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati. Bertemunya, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka hukumnya apa? Batal. Tanpa adanya penghalang, walaupun itu tipis. Walaupun yang disentuh jenazah, hukumnya batal. Yang batal siapa? Hah? Jenazahnya? Jenazahnya? Enggak apa? Enggak punya wudhu. Jenazah kok punya wudhu? Yang punya wudhu orang yang hidup. Jenazah? Ya enggak ada batalnya, mau sudah enggak punya, bukan mukalaf.
batal atau enggak seorang mukallaf. Oh, ini jangan disentuh, ntar jenazahnya batal diwuduin lagi. Oh. Jadi yang batal yang nyentuh. Ente nyentuh apa namanya? Kesentuh, ada orang meninggal, terus dicium. Ini ciuman terakhir cium. Kalau itu apa? Bukan muhrimnya, batal. Namanya istrinya orang nyium kamu gitu. Batal. Atau kamu nyium istrinya orang. Insya Allah. Dulu pacar saya ini. Batal. Dengan sengaja atau lupa atau kenapa menyentuh perempuan itu kok membatalkan? Karena menyentuh perempuan itu menyebabkan rangsangan. Ente kalau nyentuh istri ente, itu mesti istri ente mesti seneng gitu loh. Nggak ada sentuh, ya bang, nggak ada. Berarti sampai fulus. Gas habis. Ini sentuh nih nggak mau. Gua nggak mau nyentuh, marah dia. Sentuh dong. Pura-pura ngomong nggak mau nyentuh, pura-pura doang ada. Ada ininya, buntutnya. Ulus dulu, gas dulu beliin baru. Kenapa? Karena setiap disentuh timbul sebuah rangsangan. Kecuali yang disentuh itu mahram. Maka kalau mahram ente nyentuh nggak punya daya rangsang, gitu. Maka itu nggak membatalkan wudu. Kalau istri kamu sentuh, apalagi istrinya orang, sentuh, ser aja langsung gitu. Itu menunjukkan langsung hukumnya yang membatalkan itu gitu loh. Dengan apa nyentuhnya, Bib? Dengan apa saja, mau pakai balik sini, mau balik sini, hukumnya batal. Kecuali perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, banci dengan banci, itu nggak batal. Laki-laki dengan perempuan tapi ada penghalangnya, Bib, ya nggak batal, mau ada penghalangnya. Kulit mana saja? Hah? Kulit mana saja? Kepala, kaki, pokoknya kulit. Pokoknya kulit yang apa? Yang ada menimbulkan rasa, maka itu batal gitu. Wayantakidul lamisu wal malmus, dan batalah orang yang menyentuh dan yang disentuh. Ini madhab yang kuat. Kata pendapat Imam Syafi'i yang lain ada yang nyentuh batal, yang disentuh nggak batal. Maka pendapat ini lemah, tapi banyak dipakai ketika umroh, ketika haji. Syafi'i daripada dia pindah madhab gitu loh. Jadi dia pakai madhab Syafi'i walaupun itu lemah. Jadi kalau dia pas tawaf, dia tidak sampai menyentuh yang lain. Kok yang lain nabrak, nggak masalah dia. Gitu loh. Bukan dia yang nyentuh, tapi orang lain yang nyentuh. Gitu. Jadi yang nyentuh itu batal, yang disentuh itu pendapat yang dhaif, tapi bisa dipakai dalam keadaan daripada pindah madhab. Kalau maka kan dengan dasar ini kayak madhab yang lain nih, Maliki madhab. Oh nggak apa-apa sentuhan laki perempuan, yang penting nggak ada, gitu loh, nggak ada syahwat. Walaupun puasa istri sama lakinya, cium tangan mau kerja, saya nggak syahwat, gitu loh.
Tapi Imam Syafi'i, oh nggak ada. Yang nggak ada syahwat, tapi ada jalan untuk menjadikan syahwat, batal. Wala yanqudu shaghirun au shaghiratun, dan tidak membatalkan menyentuh laki-laki yang masih kecil atau perempuan yang masih kecil. Yang mana la yushtuha, yang mana tidak sampai membangkitkan syahwat. Ini ukurannya apa? Orang normal. Beda orang sakit, beda. Orang sakit itu sama anak kecil aja syahwat, itu namanya orang yang sakit. Orang normal, ente nyentuh anak kecil, ih gemes, bukan syahwat. Yang begini batal enggak? Enggak. Ukurannya apa, Beb? Ukurannya jangan pakai tahun. Pakai tahun ini susah. Oh, pakai setahun, 2 tahun. Ukurannya postur tubuhnya. Ada orang 8 tahun tapi udah bongsor, bontok. Jadi kalau 2 tahun dia kok tiba-tiba buka baju depan kamu, ya gak ada masalah, kecil. 5 tahun ya masih gak masalah. 15 tahun Hah? Masalah besar itu. Jadi ukurannya jangan diukur pakai umur, pakai fisiknya gitu loh. Ketika fisiknya memang nggak membuat kamu syahwat, walaupun umurnya itu 5 tahun, beda sama anak yang 5 tahun tapi udah gede, atau 9 tahun udah keluar teteknya, orang udah melotot matanya. Iya, artinya ada nail itu ada ser gitu di hati kamu gitu loh. Perempuan sama laki sama. Ada perempuan lihat laki-laki melototin aja. Ada ser di hatinya, maka batal kalau dia. Beda lagi sama nenek-nenek sama kakek-kakek. Hah? Batal nggak? Batal. Betul. Tapi kan saya nggak nafsu, dianya nafsu sama kamu. Kamu nggak nafsu. Kakek nih kakek. Kamu salaman sama dia. Kakeknya nafsu sama kamu, gitu loh. Jangan dikira. Jadi kalau sudah ukurannya dewasa, sudah nggak boleh sama sekali, sudah berhenti gitu loh. Oh ini kan pengecualian nenek kakek, Beb. Kadang begitu, kita udah kebiasaan adat ya. Ini udah tua tuh nenek, minta salaman, Beb. Udah hukum aslinya haram, batal wudunya. Nggak boleh. Wala yanqudu sya'run wa sinnun wa dhufrun, dan tidak membatalkan menyentuh rambut, gigi, dan kuku. 3 nih. Apa? Rambut, gigi. Jangan nanya lagi. Kalau kuping, Beb. Kalau lidah, Beb. Jawabnya apa? Rambut, gigi, kuku. Ada nggak di situ?
Hah? Bola mata Beb, gimana Beb? Rambut. Jangan dijawab, jangan. Biar cerdas gitu loh maksudnya. Kenapa? Karena 3 ini nggak menimbulkan rasa gitu loh. Gigi kamu disentuh rasanya apa? Nikmat itu enggak? Kukunya panjang, disentuh, Masya Allah. Ya nggak ada masalah. Rasanya apa yang untuk kuku? Jadi jangan nanya lagi, ya sudah 3. Ini sudah 3. Jangan ditambah. Kalau ini gimana? Kalau ini la ilaha illallah. Terus wa ma ramun bihasabin au radhain au musaharatin, atau yang enggak batal lagi disentuh adalah mahram yang karena nasab, karena persusuan, dan karena perkawinan. 3 nih. Di mahram itu ada karena apa? Hubungan darah, ada karena susuan, ada karena perkawinan. 3 ini maka dia enggak batal. Artinya 3 ini orang yang haram dinikahi. Haram dinikahi itu bisa haramnya abadan, bisa haramnya enggak abadan gitu loh. Bisa haramnya itu mutlak, bisa haramnya muqayyad. Yang mutlak haramnya siapa? Siapa? Istri-istri Nabi. Kan itu istrinya orang. Harusnya bisa dinikahi. Tapi kalau istrinya Nabi, dia jadi ummahatul mukminin, maka haram dinikahi selamanya. Iper haram dinikahi. Bibinya istri haram selama masih ada pernikahan. Kalau udah cerai, berarti haramnya nggak abadi gitu loh maksudnya loh. Orang kafir haram dinikahi. Ketika masuk Islam baru boleh dinikahi. Kalau di kitab-kitab yang lebih rinci ada tuh 7 darah, 7 susuan, terus 3 atau 4 dari perkawinan. Jadi kalau yang mahram yang seperti ini maka dia tidak batal. Kenapa? Karena nggak ada nail, nggak ada apa? Hasrat, nggak ada timbulnya keinginan. Ente sama adik ente, kakak ente, bibi, kakek, nenek, bapak, ibu, gitu loh. Ponakan, ini nggak akan ada nail namanya, nggak akan ada rasa. Terus yang ke-4, Arabi'u masul kubulil adami au khilqati duburihi, menyentuh kubul anak Adam atau dubur, menyentuh zakar atau lubang pantat. Lubang pantat itu yang mana? Ya yang kerut-kerut itu lubangnya. Kalau disentuh intinya nyebokin anak, batal gitu loh. Lah kalau
biji batal nggak? Kan zakar ngomongnya, bukan? Itu namanya buah, bukan zakar. Itu kan buahnya, bukan zakarnya. Yang batal apanya? Zakarnya. Nah, bibatinil kaffi. Dengan apa? Batinnya telapak tangan. Ngukurnya gimana, Beb? Ngukurnya yang nempel itu berarti batin. Yang nggak nempel dohir. Ya kamu kok nyentuhnya begini, nggak batal. Ada orang kencing begini, batal nggak wudunya? Kalau megangnya batal. Megangnya nggak batal. Hah? Batal. Megangnya maksudnya nggak batal. Kalau megang nggak keluar kan keluar. Makanya kalau mandi wajib begini bagus nggak apa-apa tuh. Nanti mandi junub, itu udah wudhu, terus mau disiram bagian bawahnya, angkat aja, atau angkatnya begini, pakai sini nggak batal gitu, atau jepit begini nggak batal. Kalau punya orang jepit. Ketika cuma helm dah semuanya dari ujung ke ujung. Iya, sampai ke pangkal. Walaupun terpotong, bekas potongannya disentuh, batal. Padahal udah terpisah ya. Bukan bekas potongannya, apa namanya, pangkalnya, bukan. Potong, copot nih, kan ada bekas potongannya, ini disentuh, batal. Lah kalau yang udah copot kalnya, Beb, nemu, oh bagus, batal. Hah? Doang yang sunat, ujungnya doang. Kalau kulup yang sunat dipotong nggak batal. Nah dia bukan zakar. Kulit zakar nggak batal. Kalau zakarnya ketemu di jalan namanya tabrakan apa dipegang, wow, batal. Buat koleksi namanya. Wala yantakidu al mamsus, dan tidak batal orang yang disentuh. Yang nyentuh batal. Zakar disentuh tidak batal. Yang nyentuh batal. Ini kalau nanti gatel, tolong garukin. Ini nggak batal wudunya. Kalau ini garuk sendiri, batal. Maka nyebokin anak kecil, batal. Anak nyentuh, walaupun itu anak kecil, batal. Dan wala yang takidu al mamsus, dan tidak batal orang yang disentuh. Wayan kudu farjul mayyit wasogir, dan membatalkan orang yang menyentuh farjinya mayit dan anak kecil.
mandiin mayit umpamanya digosok, batal. Anak kecil nyebokin, batal. Wa mahalul jabi, dan tempat pengebirian. Potong, bujel kan? Itu bujelnya kamu sentuh, batal. Ini bijinya nih. Enggak, kalau bijinya enggak ada masalah. Itu aku juga ngerti. Orang ngomong dipotong, ada orang ngomong bijinya di Ambil. Kalau biji diambil dia nggak bakal selektif. gum nggak bisa. Bisa. Ah, masa. Bisa. Makanya kalau kucing-kucing kalau dikuburi diambil bijinya dia gemuk gitu. Nggak bisa selektif. Oh, ya. Ya, ini Nah, ini nggak ngerti saya itu apa. Pengebirian itu apa? Kalau yang dipaham di kitab ya dipotong. Di bujelnya itu dipegang, batal gitu. akarnya gitu. Iya. Kan dikebiri dia habis nih. Ada Sisaan. sisaannya kan, kepegang, batal gitu. Makanya ente mandi wajib, punya ente habis, ente gosok ke situnya, kan pangkalnya doang kan, batal gitu maksudnya loh. Walaupun itu udah rata, itu kan ada bekasnya pangkalnya. Walayan kudu farjul bahima, dan tidak batal menyentuh kemaluannya hewan. Nanti nemu kok peler kambing, wah, panjang, sabet-sabetin nggak apa-apa tuh. Sapi atau kuda nggak batal. Tapi kalau manusia batal. Walal masu birok sil asobi wabainaha, dan tidak membatalkan wudhu menyentuh dengan ujung jari atau sesuatu yang ada di antaranya. Nyentuhnya begini, nggak batal. Nyentuh kemaluan maksudnya bukan kulit. Kalau kulit mungkin batal. Kemaluan nyentuhnya kok begini? Karena ini dohir, kan ini enggak gitu loh. Kalau pakainya begini nyentuhnya enggak batal. Kalau nyentuhnya begini, batal. Namanya lames. Jadi ada apa? Ada masu, ada lams. Jadi menyentuh. Ada sih perbedaannya, ada 7 perbedaan antara lames dan mas. Di antara tadi pakai telapak, tidak pakai batin. Yang disentuh gubul atau dubur, bukan yang lain. Jadi apa? Ada perbedaan antara menyentuh dan memegang gitu loh. Kalau menyentuh itu mau pakai organ ente mana aja gitu loh. Mau pakai hidung ente, mau pakai, kalau apa, memegang itu pakai telapak tangan gitu loh. Jadi batal ente megang pakai. Nah kalau pakai kaki Beb, itu bukan megang, nyentuh namanya. Nyentuh pakai semua anggota, mau pakai jadi kalau begini,
batal. Umpamanya ada orang gila kencing di masjid, cepet aja. Jangan giniin, batal gitu loh. Cepet, ikut. Nah dia, iya pak, bawa sono gitu loh. Borgol, cet gitu. Ya itu berarti ada berapa? 4. Jangan nanya yang lain. Suruh 4 gitu loh. Nah kalau begini Bib, ya Allah. Anu mimisan. Ada nggak 4 ini? Ada nggak? Kalau nggak berarti tidak membatalkan. Ini Bib injak tai Bib. Ada nggak tadi 4 saya omongin, ada nggak? Terus jangan nanya lagi gitu loh. Lah ya dong. Lah kan di sini nggak ada tadi. Kalau nggak ada, jangan ditanyain lagi. Berarti nggak batal gitu loh. Ya. Terus insyaallah besok lanjut tentang faslun fima yahrumu bil hadas, perkara yang diharamkan dengan adanya hadas kecil maupun hadas besar. Apa sih yang nggak boleh dilakukan orang yang sedang hadas? Insyaallah yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا ضربنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فاتب واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وجيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا لم باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سلي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي إلهي في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.